wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya memakai kacamata cadangan ya, bukan kacamata progresif, karena rupanya kacamata saya tertinggal di suatu tempat, nanti akan diantar. Tetapi saya ingin membacakan ini berita mengenai sidang pra-peradilan Habib Rizik yang banjir teguran hakim ke polisi dan ke pengacara ya. Sidang pra-peradilan Habib Rizik selesai, banjir teguran hakim ke polisi dan pengacara. Kita bacakan ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah selesai menggelar sidang pra-peradilan penetapan tersangka Habib Rizik Syihab Rabu 6 Januari 2021 sore sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam persidangan ketiga ini, hakim kerap menegur tim pemohon dan termohon karena saling keberatan dan menanyakan pertanyaan yang telah dijelaskan saksi. Hakim Ahmad Sahyuti menegur tim pengacara Habib Rizik selaku pemohon dan bidang hukum Polda Metro Jaya selaku termohon, lantaran keduanya kerap menanyakan pertanyaan yang sudah dijelaskan saksi. Hakim menilai pertanyaan itu hanya membuang waktu saja. Misalnya saat pengacara Habib Rizik Alamsyah Hanafiyah bertanya pada saksi tentang berapa kali saksi mengikuti kegiatan Maulid Nabi saat pandemi, saat saksi menjawabnya, termohon pun mengajukan keberatan pada hakim karena menganggap pertanyaan itu sudah di luar konteks. Hakim lantas menolak keberatan termohon karena menganggap pertanyaan itu masih berkaitan dengan fakta acara yang mana saksi menghadiri kegiatan Maulid Nabi. Hanya saja pengacara menimpali penolakan itu sehingga hakim pun menegur keduanya dan hendak melanjutkan pertanyaannya saat hakim sedang berbicara. Begitu juga dengan termohon. Alhasil hakim menegur keduanya untuk berbicara satu-satu secara bergantian dan tidak saling bertengkar. Sebentar, selesai satu-satu kalau berbicara. Kalau tidak, ini enggak selesai-selesai. Bertengkar saja, saya masih ada sidang lain loh. Jarak Hakim Ahmad Sahyuti ya. Mudah-mudahan hakimnya adil ya, diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hakim kembali menegur pemohon dan termohon manakala keduanya terlibat saling adu argumen, khususnya saat termohon menanyakan pertanyaan yang sudah dijelaskan saksi di persidangan. Seperti, apakah saksi mengetahui apakah itu PSBB dan apakah saksi tahu siapa yang memasang proyektor agar bisa melihat si penceramah di kegiatan Maulid Nabi di Petamburan. Tadi kan sudah dijelaskan saksi tidak tahu siapa yang pasang itu dia dan tidak usah disahutin pengacara supaya ini tertib sidangnya katanya. Bukan hanya pemohon dan termohon, Hakim Ahmad Sahyuti bahkan sempat menegur saksi lantaran saat ditanyakan sebuah pertanyaan kerap menjawabnya secara panjang lebar. Saudara saksi saat menjawab simpel saja, jawab apa yang saudara ketahui, jangan menjawab apa yang saudara tidak ketahui juga tugasnya. Adapun dalam persidangan saksi kedua menyebutkan kalau dia datang ke acara Maulid Nabi di Petamburan bukan karena undangan pribadi, meski ramai saat itu, dia pun selalu menjaga jarak demi mengikuti protokol kesehatan. Cuma sama Habibana Rizik karena lama di Saudi, jadi saya memaksakan untuk hadir dan tak mau lihat di TV jelasnya. Alasan dia datang di kegiatan Maulid Nabi karena dia rindu dengan sosok Habib Rizik yang telah lama berada di Arab Saudi sehingga ingin melihat secara langsung. Meski ramai, rata-rata yang dia lihat pengunjung pun memakai masker. Ada banyak polisi, TNI dan laskar-laskar dan Satpol PP juga ada, tapi sepengetahuan saya tidak ada yang dibubarkan katanya. Dalam sidang hari ini, pengacara Habib Rizik Syihab menghadirkan dua saksi. Kedua saksi itu orang yang tidak diundang dalam kegiatan pernikahan Syarifah Najwa Syihab dan Maulid Nabi di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua saksi fakta itu dihadirkan lantaran penyidik menganggap kegiatan berkerumun itu dilarang. Ya, Sobat RH sekalian, kita nilai sendiri ya, apakah ini masalah besar sebenarnya. Coba bayangkan, ini masalah yang terkait dengan undangan Maulid Nabi dan undangan untuk pernikahan Syarifah Najwa Syihab putri Habib Rizik. Kalau masalah seperti ini kemudian menjadi isu nasional dengan ancaman hukuman 6 tahun, di mana rasa keadilannya ya. Apalagi tadi dikatakan bahwa
dalam acara ada banyak polisi, TNI, dan laskar-laskar, dan Satpol PP juga. Artinya petugas yang berwenang, yang punya otoritas kan ada di tempat. Kalau mereka memandang bahwa itu adalah pelanggaran protokol kesehatan, ya harusnya mereka bertindak. Kan memang begitu. Kalau melihat sebuah pelanggaran pidana, ya, dan di depan petugas lagi, ya petugas harus bisa menghentikan kalau memang dianggap. Jangan kemudian seperti sengaja ya dipancing terus menerus, setelah itu baru dipersoalkan. Jadi sangat aneh sobat era sekalian ya. Di situ ada Satpol PP, ada polisi, ada TNI. Ya harusnya paling tidak Satpol PP karena ini PSBB memperingatkan. Kalau Satpol PP tidak mampu, kan ada polisi untuk membackup. Kalau polisi juga tidak mampu, masa sih polisi tidak mampu, maka ada TNI juga untuk membackup. Jadi menurut saya, sobat era sekalian, memang terlalu berlebihan kalau hal-hal ini dipersoalkan, apalagi diancam hukuman yang tidak tanggung-tanggung, yaitu 6 tahun penjara. Bayangkan ya. Sementara kerumunan di Megamendung itu diancam hukuman 1 tahun semua, baik pasal 93 tentang kekarantinaan kesehatan maupun undang-undang tentang penyakit menular. Dan memang tidak dibutuhkan lagi yang namanya alasan untuk menahan, karena alasan menahannya sudah dalam tanda kutip dimasukkan ke dalam tuduhan di kasus Petamburan ini. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan ya hakim dalam hal ini punya hati nurani bahwa memang khusus untuk pengenaan pasal 160 ya soal penghasutan memang terkesan dibuat-buat dan terkesan memang sekedar sarana untuk menahan Habib Rizik. Karena kalau ancaman hukumannya cuma 1 tahun, tidak ada alasan untuk menahan. Padahal kita tahu ya, misalnya ada beberapa kasus di mana tidak perlu ditahan. Ya, bahkan ketika waktu Basuki Cahayapurnama misalnya, ketika dijadikan tersangka, terdakwa kan juga tidak ditahan. Padahal ancaman hukumannya juga 5 tahun. Jadi bayangkanlah ya kalau kita apple to apple gitu. Tetapi saya secara umum mengatakan ya memang tidak perlu ditahan semuanya ya. Baik dalam konteks Ahok dulu ya maupun dalam konteks Habib Rizik sekarang. Saya bukan orang yang pro terhadap langkah-langkah untuk menahan seseorang yang katakanlah melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran tersebut merupakan wilayah mala in prohibita, yaitu tindak pidana karena dilarang, bukan tindak pidana yang absolut ya. Seperti misalnya ya tadi perjudian, bukan perjudian apa ya, katakanlah perampokan, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, korupsi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi bukan kasus yang ya sekedar seperti dipaksakan agar kasus ini tetap diproses ya. Jadi sobat RH sekalian, sekali lagi saya berharap, kita semua berharap ya, tentu yang mau berharap agar hakim mendudukkan masalah ini secara proporsional. Menurut saya pengenaan pasal 160 KUHP itu sudah terlalu berlebihan. Kalau pasal 93 ya Undang-Undang Kesehatan atau Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu oke. Tetapi kan sebenarnya kan tidak perlu yang namanya hukuman badan, cukup hukuman denda dikenakan ya. Tapi kita lihat yang jelas kalau pasal 160 itu dinyatakan tidak sah pendakwaannya, ya penersangkaannya melalui penggunaan pasal 160, maka Habib Rizik akan dibebaskan dari tahanan. Dan saya dengar juga Habib Rizik sakit di penahanan ya, tidak tahu sebabnya apa ya. Dalam satu berita misalnya ya menolak untuk makan makanan dari rumah tahanan ya, tetapi memilih puasa dan berbuka makanan yang dikirimkan oleh keluarga. Tapi kan pengirimannya juga tidak bisa
dari tangan ke tangan, tapi tetap melalui perantara. Jadi kalau misalnya seorang yang ditahan seperti Habib Rizik, katakanlah dalam tanda kutip kehilangan trust terhadap negara, ini agak repot juga sobat era sekalian. Jadi memang mudah-mudahan semuanya ini bisa berjalan adil, berjalan baik, dan tidak memunculkan sebuah presiden bagaimana ketidakadilan yang telanjang ini dipraktekkan di negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja sobat era sekalian ya, mengenai ribut dalam sidang pra peradilan Habib Rizik, banjir teguran ya, banjir silat lidahnya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.